Pengen tahu nggak GPU kelas budget generasi terbaru? Halo semua, Jun di mana? Di tahun 2022 ini sepertinya ngerakit PC budget ya bisa dibilang hampir sangat sulit untuk bisa dilakukan. Terutama kalau kamu pengen cari hardware yang baru, generasi terbaru. Itu bisa dibilang hampir nggak ada lah ya yang kelas budgetnya. Secara kayaknya nih ya, pabrikan hardware sekarang ini memang lebih memfokuskan untuk membuat hardware kelas menengah ke atas. Contohnya generasi 11 kemarin untuk prosesor Intel. Itu Core i3 bener-bener ditinggalin, di skip bre, nggak ada. Baru akhirnya di generasi ke-12 ini dimunculin lagi, tapi sayangnya harga part lainnya masih lumayan mahal. Termasuk di dunia GPU. GPU Nvidia generasi terbaru RTX 3000 itu kelas paling bawah adalah RTX 3050 yang harga normalnya aja itu ada di kisaran 45 jutaan. Yang sekarang saya nggak tahu ada di level harga berapa karena agak pusing juga ngikutin perkembangan harga GPU. Dan sepertinya 3050 jadi GPU kelas paling bawah itu bakal berlangsung lumayan lama ke depannya. Karena berita yang muncul adalah bakal rilisnya RTX 4000, bukan RTX 3030. Masih inget dong, zaman dulu itu waktu zamannya masih Cespleng, GTX 750 Ti itu masih ada kelas bawahnya bre, masih ada 710, masih ada 720 atau 730 gitu ya. Bahkan di GTX 1000 aja itu masih ada GTX atau GT 1030. Tapi sekarang udah bye-bye, kayaknya nggak bakal ada lagi. Dan akhirnya buat kita yang pengen ngerakit PC menggunakan GPU kelas budget, gak ada pilihan lain selain ngambil generasi sebelumnya. Dan salah satu yang paling banyak diminati orang adalah GTX 1650. Dan salah satunya lagi adalah ini nih, 1650 Super. Ini kardusnya nih. Ini dari Zotac dan ini adalah GTX 1650 Super yang mini. Namanya sih nggak ada mini-mininya, tapi dia ukurannya bener-bener mini. Dan kita akan bahas apakah GPU ini layak dibeli untuk membuat PC kelas budget. Sebenarnya GTX seri 16 ini adalah termasuk lini produk yang menurut saya membingungkan. Karena sebelum dia ada, pasar GPU dipegang sama GTX 1000 series, yang sebenarnya dia digantikan oleh seri RTX 2000. Cuma masalahnya waktu itu RTX paling rendah serinya adalah RTX 2060. Dan yang membingungkan, kenapa Nvidia bukannya merilis GTX 2050 untuk menandakan bahwa dia adalah arsitektur terbaru tanpa ray tracing gitu ya. Kenapa kok mereka merilis dengan nama GTX 1650 dan 1660? Dan yang bikin tambah bingung lagi adalah kalau antara GTX dan RTX udah jelas perbedaannya adalah di kemampuan ray tracingnya. Nah, antara GTX 1000 dan GTX 16 ini itu kayak nggak ada perbedaan sama sekali karena sama-sama nggak bisa ray tracing dan secara performance juga hampir nggak ada bedanya. Cuma memang pembandingnya nggak bisa langsung kita bandingin gitu aja karena kalau dulu kita mau ngebandingin perbedaan generasi itu ya dari RTX 3070 kita bandingin dengan 2070 dan 1070 sebelumnya. Nah sekarang gimana? Karena 1060 itu harusnya dilanjutkan oleh 2060 tapi di sini ada 1660. Yang mana sebenarnya? Cuma yang pasti GTX 16 ini memang punya arsitektur yang berbeda dari GTX 1000 pendahulunya karena dia sudah menggunakan Turing arsitektur yang juga digunakan pada RTX 2000. Jadi secara spek dia punya core clock yang lebih tinggi. Jadi secara teori harusnya dia memang lebih cepat dari GTX 1000. Cuma GTX 1000 yang mana? Karena 1650 dan 1660 gak ada pendahulunya. Tapi kita lupakan itu semua karena mau speknya bagus seperti apapun juga percuma aja kalau ternyata performance-nya jelek. Dan mau performance-nya bagus juga bakal percuma kalau harganya tidak terjangkau. Jadi kita langsung fokus aja gimana performance dan harga dari Zotac 1650 Super ini. Yang pasti seri 1650 Super ini pertama kali dirilis sekitar akhir tahun 2019. Jadi udah hampir 3 tahun. Dan kebetulan dari saat dia rilis sampai hari ini Nvidia memang belum mengeluarkan GPU penggantinya untuk kelas budget. Bahkan RTX 3050 yang kemarin kita harapkan bakal menjadi pengganti 1650 ini ya untuk kelas yang harga murah, ternyata nggak bisa juga karena dia dirilis dengan harga resmi yang udah tinggi duluan, $250 bre. Dan yang bikin sakit hati dari harga yang tadinya harusnya cuma 4 jutaan, sekarang di pasaran masih ada di angka 6 sampai 7 jutaan. Dan akhirnya buat kita yang punya dana terbatas, ya pilihan beli GPU-nya jadi terbatas juga. Dan 1650 Super ini menjadi salah satu opsi yang agak sulit untuk ditolak. Untuk Zotac
1650 Super ini dia dijual waktu saya cek nih ya, di saat video ini dibuat ada di kisaran 4 jutaan. Ada beberapa yang jual di angka 3,8 atau 3,9-an. Harga aslinya sendiri harusnya ada di bawah 3 juta. Jadi antara ya katakanlah under 3 juta sampai sekarang under 4 juta. Ya masih lebih mahal, cuma masih make sense lah dibandingin RTX 3050 yang dari 4 juta naik jadi 7 jutaan. Dan untungnya juga dari sejak saat GPU ini rilis di akhir tahun 2019 sampai sekarang, perkembangan dunia game juga belum terlalu berubah. Jadi dari 2019 sampai sekarang belum ada game baru yang butuh requirement spek next gen. Jadi akhirnya 1650 Super ini masih bisa dibilang sangat mumpuni untuk mainin game yang ada saat ini. Dia didesain untuk bisa menjalankan game di resolusi 1080p dengan FPS lebih dari 60 pastinya ya. Cuma ya kita harus realistis bahwa untuk bisa mencapai angka itu bukan berarti kita bisa hajar rata kanan semua, karena dia punya VRAM cuma 4GB. Nah, kira-kira gimana performance-nya? Langsung aja kita lihat. Mantap juga ternyata ya. Performance-nya sedikit di atas GTX 1060. Nah, tinggal permasalahannya, kalau selisihnya dikit, mending beli yang mana nih? 1650 Super atau 1060 kalau kita bisa dapat harga yang lebih murah? Kalau saya, udah jelas pilihnya 1650 Super. Alasan pertama adalah usia. GTX 1060 dirilis 3 tahun sebelum 1650 Super. Berarti GTX 1060 saat ini udah memasuki usia ke-6, di mana untuk kelas GPU harusnya udah nggak dipakai lagi. Cuma hebatnya dia masih tetap nongkrong aja, jadi GPU paling banyak dipakai sampai saat ini. Tapi bukan berarti dia layak dibeli untuk saat sekarang ini, karena ngelihat tadi usianya udah terlalu tua. Jadi kalau kamu beli di pasaran, apa iya kamu bisa dapat barang yang bener-bener masih baru? Saya sendiri masih belum dapat informasi resmi apakah GTX 1060 itu udah discontinue atau belum. Karena berita terakhir yang saya dapat tahun lalu itu malah muncul ada pabrikan yang menghidupkan lagi GTX 1060 dari kuburnya karena waktu itu mining kembali booming. Tapi dari informasi yang saya dapat dari distributornya Zotac ini, mereka bilang bahwa sekarang ini mereka udah nggak mendatangkan lagi GTX 1060. Jadi kalau kamu mau cari Zotac dan pengen memastikan bahwa barangnya pasti produksi baru, ya 1650 Super ini dijamin pasti baru. Dan sekarang ini kita juga udah bisa semakin santai kalau mau beli GPU yang nggak terlalu powerful. Karena sekarang udah banyak game yang mulai mengadop teknologi FSR dari AMD. Singkatnya sih, kita bisa mendapatkan peningkatan FPS tanpa harus mengorbankan kualitas grafis. Dan hal ini beda dengan DLSS-nya Nvidia, karena kalau untuk DLSS itu kita butuh hardware tersendiri karena dia hanya bisa diproses oleh RTX. Sedangkan FSR itu bisa digunakan oleh semua GPU. Asik banget kan tuh? Dan karena hal inilah kemungkinan besar ke depannya nanti akan lebih banyak game yang akan menggunakan teknologi FSR dibandingkan DLSS. Dan setelah praktek tadi, saya jadi semakin yakin bahwa 1650 Super ini masih sangat layak dibeli. Karena setelah mengaktifkan FSR untuk mainin Cyberpunk, dia bisa jalanin game yang terhitung berat itu di resolusi 1440p dengan FPS hampir menyentuh 60. Gimana? Mantap kan? Langsung aja gas beli bre.